Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Semoga senantiasa sehat dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Baik. Kita berjumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani BPN, Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia. Kami dari BPK PKK Keuskupan Bogor mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan saat ini serta mendengarkan sabdanya melalui pembicara kita malam ini. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan persembahan kasih, silahkan mengirimkan ke rekening BPN seperti yang tertayang di bawah ini, yang dipergunakan untuk pelayanan BPN di seluruh Indonesia dan luar negeri. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, sebelum memulai renungan kita pada malam ini, marilah kita ungkapkan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita angkat satu pujian, kita puji Tuhan dengan judul Besar dan Ajaiblah Karyamu. Bapak Ibu, lagu ini adalah lagu kesukaan Nabi Musa dan juga kesukaan anak domba yang tercantum di dalam Wahyu 15 ayat 3. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus,
sanjung Bapak, kami mau berdoa untuk malam ini. Mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu bagi pembicara yang akan memberitakan, mewartakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau pakai dia untuk mewartakan firman-Mu yang hidup. Urapilah beliau, sehingga hanya perkataan-Mu lah, kebenaran-Mu lah yang disampaikan oleh pembicara. Dan punya kuasa untuk memulihkan kita semua. Kami serahkan acara kami malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu yang kudus. Urapilah kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam berjumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani BPN. Bersama saya Cecilia Nova, saya dari BPK PKK Keuskupan Agung Jakarta. Ibu Bapak dan Saudari-saudara yang terkasih, kata doa pasti merupakan sebuah kata yang tidak asing bagi setiap kita. Sudah amat sangat sering kita mendengar doa. Dan tentunya doa ini juga sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, saat ini kita diajak untuk merenungkan kembali apa yang menjadi esensi pokok di dalam persekutuan doa. Kata doa di dalam persekutuan doa tentunya bukan sekedar sebuah kata yang dilekatkan pada kata persekutuan yang hanya ingin menunjukkan bahwa oh ini adalah sebuah komunitas rohani, atau oh ini adalah sebuah komunitas yang kegiatannya adalah berdoa. Tentu tidak hanya berhenti di situ, tetapi kata doa di dalam persekutuan doa itu punya makna yang mendalam. Kalau kita mengingat di dalam sejarah perkembangan dari gerakan karismatik Katolik, kita masih ingat bagaimana sekelompok mahasiswa yang mereka bertekun di dalam doa. Mereka dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerinduan, mereka berdoa bersama-sama. Dan di dalam doa itu, mereka akhirnya pun mengalami apa yang namanya rahmat pembaharuan itu tercurah bagi mereka. Mereka berkobar-kobar, mereka mengalami sebuah Pentakosta baru. Dan dari situlah terus-menerus rahmat itu ingin dibagikan bagi semua orang. Maka hal ini mengingatkan kita pula pada kisah para rasul. Dalam kisah para rasul bab 2
yang mengisahkan bagaimana mereka ketika mulai membangun kehidupan jemaat yang perdana. Pada awalnya ketika mereka tidak lagi bersama-sama dengan Yesus, mereka mulai merasa cemas, mereka mulai merasa galau. Lalu mereka mulai berkumpul bersama, berdoa bersama dengan Bunda Maria, hingga tibalah pada hari Pentakosta. Roh Kudus tercurah bagi mereka. Mereka mulai merasa berkobar-kobar. Mereka mulai merasakan semangat yang baru. Mereka mulai berani keluar mewartakan Injil. Lalu mereka pun mulai membangun kehidupan jemaat yang perdana. Dan apa yang mereka lakukan? Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itulah yang dilakukan oleh para rasul dalam kehidupan jemaatnya yang perdana. Mereka berkumpul bersama, mereka lalu mendengarkan pengajaran-pengajaran, dan tidak lupa mereka juga terus-menerus berdoa. Kenapa? Karena dengan berdoa mereka terus-menerus berelasi dengan Tuhan. Mereka mengalami kekuatan, mereka mengalami sebuah relasi yang mendalam bersama dengan Yesus. Dan itulah yang membuat mereka juga akhirnya terus-menerus berani mewartakan Injil. Nah, Ibu Bapak yang terkasih di dalam Kristus, di dalam persekutuan doa, tentu juga hidup doa ini menjadi satu bagian yang tidak bisa kita abaikan. Ibaratnya tubuh kita, manusia ini, organ yang sangat penting adalah tentunya jantung, ya, sebagai satu organ yang penting. Kalau jantung ini berhenti berdetak, maka jasmani kita ini, dikatakan tubuh kita mati. Tidak ada lagi kehidupan. Di dalam persekutuan doa, doa adalah merupakan jantungnya persekutuan doa. Sehingga jantung ini tidak boleh berhenti berdetak. Ya, doa itu harus terus-menerus dilakukan dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari setiap orang yang ada di dalamnya. Supaya kehidupan itu dalam persekutuan doa dapat terus-menerus hidup, bertumbuh, dan berkembang. Maka persekutuan doa adalah merupakan persekutuan dari orang-orang yang berdoa. Berdoa bukan cuma sekedar mengucapkan kata-kata yang indah, bukan sebuah rangkaian kata-kata yang panjang yang bisa kita ucapkan di dalam doa, tapi berdoa adalah keluar dari hati kita. Berdoa adalah sebuah relasi kita bersama dengan Tuhan. Di dalam persekutuan doa, bukan hanya ketuanya yang berdoa, bukan hanya seksi doanya yang berdoa, bukan hanya bagian tim doa yang berdoa, tetapi berdoa merupakan panggilan bagi setiap kita sebagai pengikut Yesus untuk terus-menerus berdoa, menjalin relasi bersama dengan Tuhan. Terutama bagi setiap kita di dalam tim doa atau kita yang bagian di dalam persekutuan doa itu, haruslah terus-menerus hidup di dalam doa. Terus-menerus berdoa. Agar apa? Agar api roh tadi terus-menerus terjaga, tidak menjadi padam. Agar relasi kita dengan Tuhan itu terus-menerus terbangun. Agar rahmat pembaruan itu tidak berhenti. Saya ingat ketika saya pertama kali bergabung di dalam sebuah persekutuan doa. Yang membuat saya rindu untuk ingin datang lagi adalah karena ketika saya pertama kali datang, itu saya mengalami sebuah pengalaman yang baru. Yaitu apa? Pengalaman doa di dalam persekutuan doa itu. Di dalam doa itu,
Di dalam persekutuan itu saya sungguh-sungguh merasakan ketika berdoa, saya sungguh-sungguh dibawa pada sebuah pengalaman doa yang mendalam, yang membuat saya sungguh-sungguh merasakan ini Tuhan sedang di depan saya, sedang berbincang-bincang dengan saya, sedang memeluk saya, sedang menyapa saya, sedang melimpahkan kasih-Nya buat saya. Dan rahmat itulah yang saya alami ketika saya masuk di dalam persekutuan doa, dalam suasana doa yang sedang dilakukan gitu ya. Yang saat itu sungguh-sungguh membuat saya sungguh-sungguh merasakan sebuah kobaran yang baru, yang menyemangati saya dan membarui hidup rohani saya. Dan pada akhirnya lama-kelamaan saya mulai belajar dan saya mulai ingin lagi, datang lagi, dan akhirnya saya menyadari sungguh-sungguh bahwa oh iya, ternyata ketika sebuah persekutuan itu dibangun dengan sebuah doa dan kehidupan doa dari setiap orang yang ada di dalamnya itu terus-menerus bertumbuh, itu membuat orang yang datang itu sungguh-sungguh mengalami sebuah rahmat pembaruan. Orang yang datang mengalami kasih Yesus, orang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Nah, inilah yang menjadi kerinduan agar persekutuan doa ini sungguh-sungguh menjadi tempat di mana orang boleh mengalami rahmat pembaruan tadi. Oleh karena itu, supaya persekutuan doa ini boleh menjadi tempat di mana orang dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kita tidak bisa mengabaikan hidup doa di dalam persekutuan doa itu. Hidup doa bukan sekedar doa pada saat sebentar sudah mau mulai acara PD, kita doa. Atau ketika ada event baru kita berdoa. Tidak, tapi setiap hari hidup doa itu harus terus-menerus dibangun. Mengapa doa itu penting? Di dalam persekutuan doa, itu adalah tempat di mana orang boleh mengalami rahmat Allah. Nah sekarang, bagaimana orang bisa mengalami rahmat Allah kalau tidak ditopang oleh tiang-tiang doa di situ? Kalau tidak ditopang oleh sebuah relasi yang terus-menerus dibangun oleh setiap orang yang menjadi bagian di dalamnya. Maka supaya orang yang datang boleh mengalami rahmat itu, maka setiap orang yang ada di situ, yang menjadi bagian di dalam persekutuan doa itu, haruslah terus-menerus menjalin relasi bersama dengan Allah, sehingga rahmat yang dialami oleh setiap orang itu dapat kita salurkan, dapat kita bagikan kepada orang-orang yang hadir di dalam persekutuan doa. Melalui persekutuan doa, kita dipanggil menjadi mitra Allah di dalam mewujudkan dan menghadirkan kasih-Nya, meneruskan perutusan Yesus bagi dunia, membaharui dunia, sehingga setiap orang boleh mengalami pertobatan dan boleh mengalami keselamatan. Maka, kita tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi kita juga diajak untuk berdoa bagi orang lain. Maka disinilah pentingnya doa syafaat di dalam persekutuan doa. Dalam situasi pandemi saat ini, mungkin kegiatan PD pun sangat terbatas. Baik secara fisik maupun kegiatan online pun mungkin tidak seperti yang dahulu kita bisa lakukan pada masa-masa sebelum pandemi. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kita tetap diajak untuk terus-menerus membangun hidup doa. Kita bisa melaksanakan doa baik secara pribadi maupun secara online bersama-sama. Terutama adalah dalam berdoa syafaat. Dalam persekutuan doa, kita tidak hanya berdoa bagi kepentinganku pribadi atau permohonanku semata-mata, tetapi kita diajak untuk berdoa syafaat bagi kepentingan yang lebih luas. Dan pada masa-masa inilah panggilan yang mendesak bagi doa syafaat. Kita semua diajak dan dipanggil untuk terus-menerus berdoa syafaat bagi kepentingan dunia, bagi gereja,
Berdoa syafaat bagi hierarki, bagi para imam. Berdoa syafaat bagi para pemimpin kita, bagi negara kita, bagi bangsa kita, bagi para pemimpin di dalam persekutuan doa kita. Dan pada akhirnya kita diajak untuk berdoa syafaat bagi dunia ini. Ibu, bapak, dan saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berdoa syafaat adalah bagian yang penting di dalam persekutuan doa. Karena disitulah kita dipanggil dan diutus untuk menjadi mitra Allah sebagai pendoa-pendoa bagi dunia ini. Agar apa? Agar rahmat Allah itu boleh terus-menerus dirasakan dan diwartakan, dibagikan bagi semua orang. Agar rahmat pertobatan terus-menerus mengalir bagi dunia ini. Agar rahmat dan cinta Allah terus-menerus mengalir bagi dunia ini. Melalui doa-doa syafaat, kita diajak untuk bertekun dalam doa. Kita diajak untuk berdoa bagi kepentingan-kepentingan orang lain. Kita diajak untuk berdoa tidak berhenti mohon belas kasih dan rahmat Allah. Kita diajak untuk berdoa untuk membangun tembok-tembok doa, membangun benteng-benteng doa, menghadapi serangan-serangan di dalam hidup rohani kita. Oleh karena itu, mari kita terus-menerus membangun doa, membangun tembok-tembok doa. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Maka ibu bapa dan saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam semua pelayanan gereja, doa syafaat adalah merupakan tiangnya. Maka mari kita terus-menerus menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi kepentingan dunia ini, agar rahmat Allah terus-menerus bisa kita bagikan bagi sesama kita. Maka setiap orang, setiap bagian di dalam persekutuan doa adalah menjadi pribadi-pribadi yang terus berdoa. Setiap orang Katolik dipanggil untuk menjadi pendoa. Maka sebagaimana dikatakan di dalam Redemptoris Missio, Paus Yohanes Paulus II juga menegaskan tentang pentingnya berdoa syafaat. Untuk apa? Berdoa syafaat untuk penginjilan. Dikatakan dalam artikel 78 bahwa doa harus senantiasa menyertai perjalanan para misionaris agar pewartaan firman Tuhan dapat dilakukan dengan efektif melalui rahmat Allah. Maka marilah kita terus-menerus berdoa, mendoakan para pemimpin, mendoakan para pelayan-pelayan Tuhan, mendoakan gereja kita, mendoakan setiap orang agar semuanya boleh mengalami rahmat Allah. Melalui doa syafaat di dalam persekutuan doa, kita menjadi mitra Allah di dalam terus-menerus membagikan rahmat pembaharuan itu. Agar diri kita pun secara pribadi terus-menerus dibaharui, dan dari doa-doa kita pun kita mau terus-menerus semakin membaharui rahmat pembaharuan itu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur akan rahmat dan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk cinta-Mu bagi setiap kami.
Bapa, mampukan kami untuk terus-menerus bertekun di dalam doa. Mampukan kami untuk terus-menerus bertumbuh dalam iman. Mampukan kami untuk terus-menerus membagikan rahmat pembaruan itu. Bapa, kami berdoa agar setiap orang boleh mengalami cinta-Mu, boleh mengalami rahmat-Mu, boleh mengalami keselamatan yang daripadamu. Tuhan, kami persembahkan hidup kami kepadamu, kami persembahkan diri kami. Pakailah kami Tuhan terus menjadi alat-Mu sebagai pendoa-pendoa bagi pertobatan dunia, berdoa-berdoa bagi saluran rahmat kasih-Mu. Dan terlebih-lebih setiap pribadi bagi setiap kami ini, kami dibaharui oleh rahmat kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah disegarkan oleh sapaan rohani pada malam hari ini. Kita akan akhiri dengan satu pujian, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam